Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin, Gus Sabut, Gus Malik lan sedaya keluarga agung Raudhatut Tholibin kang kula hormati, para rawuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Niki basa Indonesia napa basa Madura nih? Ini remak ya. Ini ndak iso terusane. Nggih para hadirin, alhamdulillah niki mulutan sekaligus khol masyayikh, kholipun pendiri Raudhatut Tholibin. Niki Kiai Fadl, Kiai Abdul Mujib, romone panjenengan. Niki acarane loro. Ada dua acara. Yang satu acara kelahiran, yang satu acara kematian. Loh, maulid itu kan lahir, khol itu mati. Ayo sembuh iki lembagi piye. Jadi pertama, alhamdulillah kita ini orang Probolinggo yang masih kebagian ajaran Rasulullah. Karena tidak semua kebagian. Afrika itu kan tidak terlalu jauh. Ya kebagian dikit-dikit aja Afrika. Padahal cuma melewati Mesir. Eropa ya kebagian ya segitu-segitu aja. Padahal cuma melewati Maroko. Cina lebih dekat. Tapi ya nggak jalan Islam. Rusia macet. Jadi hampir seluruh pergerakan Islam di dunia hari ini itu macet. Nah yang ke Indonesia ini yang mengherankan. Dibawa oleh para kiai, oleh para ulama berubah menjadi kekuatan muslim terkuat dan terbesar di dunia. Itu Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang umroh paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Loh ini loh kadang kok masih ada yang berkata kita ini Islam tertindas. Tertindas siapa? Ini kan aneh gitu loh. Ini mumpung beliau ini adalah tokoh nasional. Loh ini bukan sembarangan. Raja Arab itu masih kalah pangkat sama beliau. Raja Arab itu cuma khodimul haromen, pelayan dua tanah haram. Beliau ini malik haromen. Jadi Raja Salman itu cuma khodimul haromen, cuma pelayan. Raja yang asli ya di sini nih, Malik Haromen. Jadi kalau ada pelayan lebih kaya dari raja, ya ini. Pembantu kok lebih kaya dari raja yang asli. Jadi ini. Makanya kita ini selalu mengingatkan bahwa kita ini wujud syukur kita itu ya seperti ini. Karena apa? Semua pergerakan Islam di dunia sekarang itu berhenti, nggak jalan. Paling ya merangkak timik-timik itu.
Loh tapi yang di sini ini luar biasa. Loh kok gitu ada yang mengatakan Islam tertindas, Islam dikriminalisasi. Iki sajane apa maunya itu? Wong masjid paling banyak di sini, pengajian itu nggak ada habisnya coba. Ini mulutan telat aja masih mulutan. Padahal mulutan kemarin itu dari RT sampai istana. Setiap hari NU ngadakan, pondok ngadakan, kampung ngadakan, sampai kiainya itu capek. Ini. Nah, sekarang ini sudah waktunya, sudah bukan mulutan sebenarnya. Wong ini sudah ba'da mulut. Ini juga nggak akan berhenti setiap hari. Selain neruskan mulutan, ada khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti sebentar lagi Rejepan. Sudah Rejepan ini. Setelah Rejepan ruwahan, khataman pondok, khol desa, merti dusun, bersih desa. Nanti habis itu nuzulul Quran. Sudah putaran di situ. Habis itu lebaran terus halal halal setiap hari. Habis itu nanti ada namanya pamitan haji, ngaji lagi, terus kawinan bulan Dzulhijjah. Itu belum selesai, nanti muncul lagi peringatan Hijriyah. Makanya kalau dihitung-hitung itu kegiatan seperti ini hanya ada di Indonesia, dan ini biaya sendiri, biaya dewe. Makanya kerukunan di sini itu terjaga, roda ekonomi berputar. Loh kalau satu pengajian ini apa 50 juta cukup? Enggak cukup. Belum sangune kiainya. Ini kan gak ada habisnya. Dan setiap pengajian apa yang enggak laku? Anggur laku, minum botol laku, jeruk laku, sound system laku, tukang syuting laku, tenda laku, ya kan laku semua. Loh, ini khas Indonesia dan semua nggak ada yang larang. Malaysia jam 10 malam pengajian sudah dilarang. Nah ini khas Indonesia, makanya janganlah kita jadi orang Islam yang minder. Kita tertindas, terus jualan kekerasan. Karena kita ditindas, mari kita gerakkan dengan Allah Akbar. Nah, jangan gitu. Akhirnya dibubarkan sama pemerintah. Loh, yang kayak gini nih kan mesti memahami hal-hal yang sederhana. Presiden Islam, tiba-tiba biar rame dikatakan satunya PKI, itu kan aneh ini. Pilpres perang Badar. Lewong pilpres itu terusannya pilkades. Kalau di desa pilkades, kalau di kabupaten pilbub, kalau di provinsi pilgub, kalau negara pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi ya seneng-seneng. Kadang ada duitnya, kadang ada dangdutnya, seneng-seneng aja. Kalau duit diterima oleh santri, oleh yang nyoblos, namanya uang bensin. Kalau diterima pondok, masjid, namanya sumbangan. Kalau diterima kiai, namanya bisaroh. Jadi, loh, ini kehidupan Indonesia yang sederhana sebenarnya, santai gitu. Jadi kita ini, nah itu terjadi kenapa? Ya karena kita ini memang beragama dengan sangat sederhana. Karena apa? Karena pendidikan yang mengajarkan akidatul awam itu hanya ada di Indonesia. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim min daimil ihsan, itu hanya di Indonesia. Jadi akidah aja ya, akidahnya orang awam, kok terus akidah orang khawas itu ya ada. Makanya orang sini kalau ada yang kayak khawas-khawas itu nggak terlalu seneng, biasa aja. Kan ada sekarang itu yang
Apa pokoknya hanya orang hebat lah. Nah kita ini akidahnya kita awam. Nah ini dari mana? Ini wujud syukur para ulama bahwa kita ini masih kebagian agama Allah. Ya kebagian, walaupun bagiannya nggak banyak, disyukuri kan. Quran 30 juz, ya paketan-paketan di sini. Yang paket 30 juz ya pondok takfid, yang paket yasin ya yasinan, paket kulhu falaknas tahlilan. Terus habis itu paket kecil-kecil kan, paket sakit gigi Bismillahirrahmanirrahim, paket agar jatuh cinta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, paketan kelahi idza batostum jabarin, paket melarikan diri waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda. Lah ya kan gitu ya, paket kecil-kecil banyak. Ada paket istri cerewet sumum bukmun umyum fahum. Lah itu hanya di sini kok, orang enggak ribut itu loh, biasa nyantai gitu. Ribut. Lah itu. Paketan kecil-kecil, ada yang paketan apa? Kalau dipanggil suaminya paketan paling kecil itu jawab nun, itu kan paket kecil. Nah ini di Indonesia ya disyukuri semua kok, nggak ribut. Makanya kadang kalau peringatan Maulid itu di Indonesia ini ya sebenarnya adalah wujud syukur saja, wujud syukur bahwa kita masih mendapatkan bagian agama Allah, walaupun bagiannya nggak banyak. Hadis itu banyak, tapi paketan kecil kan ada paket innamal a'malu bin niyat. Pokoknya hadis apa wawon yo innamal a'malu bin niyat. Yang satu paketan kullu bid'atin dolalah. Makanya hadis dua itu ribut aja ya, karena dapatnya itu. Gitu. Nah ini karena kita sering peringatan. Akhirnya kita ini gampang diingatkan, gampang ingat, gitu. Gampang ingat bahwa kita orang Indonesia, Rasulullah orang Arab, itu aja. Rasulullah lahir di Arab, makanya ketemunya orang Arab, makanya sahabat itu ya orang Arab. Nggak ada sahabat Bagio itu ya nggak ada. Ya sahabat itu Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sahabat. Nah itu orang yang pertama ketemu Nabi ketika Nabi jadi Nabi. Nah setelah itu ada orang yang nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Nah ketika ketemu sahabat namanya bukan lagi sahabat Nabi, tapi namanya tabi'in, pengikut. Nah pengikut itu diikuti lagi orang yang nggak ketemu sahabat, nggak ketemu Nabi, namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah di bawahnya lagi kemudian generasi berikutnya yang ketemu tabi'ut tabi'in, nggak ketemu tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah terus kita ini apa lah ya, tabi'ut. Lah itu akhirnya kita sadar bahwa kita ini generasi yang sekian yang nggak ketemu Nabi, cuman ketemu para ulama warasatul anbiya. Ya ketemu generasi di sini ini kan semuanya dulu alumni Ploso, alumninya Mbah Jazuli. Jadi sini ini ya santri-santrinya Mbah Jazuli. Ploso alumni Tebu Ireng, santrinya Mbah Hashim ya itu. Mbah Hashim santrinya Mbah Khalil, pengikutnya Mbah Khalil, pengikutnya Mbah Soleh, pengikutnya Mbah Asy'ari. Bapaknya sendiri Mbah Hashim muridnya Mbah Asy'ari, Mbah Khalil, Mbah Soleh. Mbah Asy'ari muridnya Mbah Khairon Purwodadi, Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid tabik kepada Mbah Abdul Halim Boyo Ali, muridnya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabar Nglirip. Mbah Jabar muridnya Mbah Abdur Rahman Lasem atau Mbah Sambu. Mbah Sambu muridnya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo muridnya Sunan Bonang. Mbah Bonang muridnya Mbah Ngampel. Mbah Ngampel muridnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi muridnya Syekh Jumadil
Kubro. Said Jumadil Kubro muridnya Said Muhammad Pase. Said Muhammad muridnya Said Ahmad Jalaluddin Campa. Said Ahmad Jalaluddin muridnya Said Abdul Malik Mongol. Said Abdul Malik muridnya Said Alawi Amil Faqih. Muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Kholek Qasam. Murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah. Said Ubaidillah muridnya Said Ahmad Al-Muhajir. Muridnya Said Isa, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ali Uraidi. Muridnya Said Ja'far Shodiq, muridnya Sayyid Bakir, muridnya Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah baru ini yang murid langsungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini orang mana? Orang Probolinggo, jauh. Bahasanya madu rada rem aja. Iya, lo kan gitu lah, ini jauh. Loh, makanya ya begitu itu gayanya. Ya nggak mungkin. Terus tiba-tiba kita bisa persis kayak sahabat. Ya nggak bisa. Sahabat bisa persis kayak Nabi, kenapa? Karena sahabat hidup bareng Nabi, bangsanya sama, zamannya sama. Suruh jenggoten, ya jenggoten semua sama Arabnya. Sampai Probolinggo, ya nggak semua punya jenggot. Makanya ya di sini sudah tidak perlu ribut jenggot karena bangsa sini bangsa Mongoloi jenggotnya 12. Kalau dipelihara nggak jadi jenggot, kayak akarnya gigi aja. Makanya orang sini nggak ribut. Nah yang ribut-ribut itu beda lagi nanti. Lo sahabat makan pakai 3 jari ya bisa. Wong nyontoh Nabi yang dimakan kurma sini rawon nguling ya bubuk. Lo makanya ulama sini udah nggak ribut yang begitu-begitu. Sahabat kurban unta sama, wong sama-sama orang Arab lahir unta. Lah sampai sini kurban unta tangkep polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Sahabat Allahu Akbar dipanah kakinya tidak kerasa. Nah santri nih Gus Malik Allah Akbar. Oh sarungnya bolong hitam. Allahu Akbar ting ting ting. Bakso. Lu kan gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Sholatnya masih tetap sama, gayanya beda. Loh, makanya kiai-kiai sini nggak mungkin milih yang Allah, enggak. Nanti makmumnya yang gini-gini loh, kiaiku nyetop apa gitu. Makanya kiai sini juga kalau sholat nggak terlalu panjang. Saya punya pengalaman aja kemarin mau mufarokoh kepanjangan. Loh saya ini ngaji kemarin di Pekanbaru terus ngaji di Rokan Hulu, terus di Tambusai, itu perjalanan 4 jam. Pulang ngaji malam, nggak ada WC, nggak ada pom, ngempet nguyuh saya itu. Tiba-tiba sampai di sebuah masjid sudah masuk waktu subuh, karena saya pengen langsung ikut, jangan sampai telat, saya langsung wudhu sambil ngempet nguyuh, sambil ngempet kencing itu saya tahan itu. Nggak tahunya rokaat pertama yang dibaca sajdah. Allah karim, ini kalau rokaat kedua panjang mufarokoh saya. Untungnya rokaat kedua wadduha, jadi nggak selamat ini. Nah, makanya sini sekolhu itu aja. Nah, ini bedanya di situ lah. Itulah. Makanya kita ini kadang nggak perlu mempersoalkan itu. Kenapa? Karena kita punya ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ilmu untuk menjembatani perbedaan generasi antara Rasulullah dan pengikut yang jauh, yang mendapatkan peran jauhnya rahmatan lil alamin. Ya itu beda. Makanya kita ini guyon aja sebenarnya, nganggep orang sing bid'ah, ya udah biarin aja, mereka baru semangat itu aja. Sahabat ketemu Nabi setiap hari. Assalamualaikum ya Rasulullah, ini gitu.
Tapi sahabat yang jauh, yang nggak pernah ketemu Rasul, datang ke tempat Rasulullah, ya Rasul, kangen ya Rasul. Terus, udah lama nggak ketemu sama engkau ya Rasul. Nah terus gimana? Ya aku rindu ya Rasul, temanku Sauban itu seminggu nggak ketemu sama engkau turun 3 kilo. Lah terus kamu, lah saya kangen ya bikin puisi cinta ya Rasul. Oh ya sudah. Boleh nggak Rasul saya sampaikan puisi cintaku padamu? Boleh aja. Akhirnya Rasulullah ya dengerin 2 orang yang jauh itu. Assalamualaikum, assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum. Yang satu bilang gantian aku katanya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Rasulullah senyum-senyum, udah. Nih serbanku ambilen nyoh. Dikasih serban luriknya Rasul, saking senengnya anak kampung, ya keliling kampung, ye. Nah sahabat yang di dekat Rasul lihat kayak gitu kaget, dikira ini nyuri serban, dikejar, ini kamu nyuri? Enggak. Kamu nyuri? Enggak, sahabat. Aku dikasih Rasul. Kok dikasih? Aku tadi muji-muji Rasul pakai pujian-pujian kerinduan, Rasul enggak marah. Mosok? Iya, kalau kau nggak percaya besok yuk datang ke Rasul, pasti nggak marah kok. Ya sudah janjian ya, awas mau kalau marah. Akhirnya besoknya bawa sekampung ini tuh orang ini, sekampung dibawa menghadap Rasul. Habis itu ya Rasul kayak kemarin ya Rasul, ya udah ya assalamualaikum. Ada yang bawa kendang rombongan itu ya tang tung rame. Sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk rame, lagi sedeng-sedengnya ada yang terbangan, ada yang apa. Sayyidina Umar masuk, marah. Apa ini tangtung bikin pusing, dilempar terbangnya bok pecah. Nah makanya ada yang mengatakan sholawatan pakai terbang nggak boleh, karena Sayyidina Umar banting kendang. Nah, itu nggak boleh. Loh, tapi kan kita ahli sunnah wal jamaah, kan bisa di voting. Lo kan sahabat itu kan bisa menjadi landasan hukum. Yang nggak suka kan Sayyidina Umar, tapi di situ kan ada 3 yang suka. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ya voting aja 3 lawan 1. Lah itu hukum seperti itu. Nah, ini jangan ngotot. Nah Sayyidina Umar kenapa banting setelah diteliti ternyata bukan urusan syariat, urusannya Sayyidina Umar itu nggak suka nyanyian. Udah itu aja. Orangnya galak, gak suka nyanyian. Kalau ngaji Quran takut semua orang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Sayyidina Umar. Menakutkan Sayyidina Umar itu. Setan aja dengar Sayyidina Umar takut. Nah kalau yang lembut-lembut kayak korek kayak itu Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Loh berarti sampean enggak cocok sama yang keras-keras begitu. Wih. Makanya enggak cocok kalau sampean itu tipe orang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, pasti begitu. Iya, karena tipenya lembut jadi gayanya tok. Orang sini keras itu. Makanya yang keras-keras itu enggak banyak pengikutnya di sini. Malah dibubarkan pemerintah. Lah kan terbukti masanya tidak suka dengan yang keras, makanya itu. Kalau yang lembut-lembut itu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah banter kan karena tambah lembut. Berarti memang tipenya kelembutan. Makanya yang keras-keras itu nggak laku. Kalau yang keras-keras itu sampean orang keras Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, mesti gitu. Diem malam melongok itu. Nah itu. Makanya Sayyidina Umar itu kan sering dicontoh orang. Mari kita keras seperti Sayyidina Umar. Ini. Tapi Sayyidina Umar keras dicontoh. Tapi ada satu yang nggak pernah dicontoh oleh yang itu kepada Sayyidina Umar. Nggak pernah nyontoh. Ada satu yang orang sulit nyontoh Sayyidina Umar. Nyontoh kerasnya gampang.
tapi Sayyidina Umar seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya. Ayo. Ayo. Ayo nyontoh itu. Sayyidina Umar nggak pernah membentak istrinya seumur hidupnya. Itu Sayyidina Umar. Kerasnya kagak, tapi di rumah nggak pernah cerewet sama istri. Sini belum apa. Nah itulah makanya orang Indonesia yang jauh nggak ketemu Rasul, puji-pujian menyampaikan kerinduan pada Rasulullah. Nah itulah wal jamaah sini. Makanya ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, setiap hari menyampaikan kerinduan. Ada yang assalamun mustamirun ulakini atajantat. Ada yang ya Rasulullah salamun alik. Ada yang begitu. Ini menyampaikan kerinduan. Dengan gitu. Ada yang isyari tanakal atawa menyampaikan kerinduan sambil gini. Udah boleh terlalu berlebihan, masa menyambut Rasul gini-gini. Ya wong namanya rindu. Lihat pacar dari jauh aja yes gitu. Ekspresi rindu itu ya begitu. Nggak boleh itu anta samsun anta badrun. Masa menyamakan Rasulullah dengan rembulan. Alah wong cinta kok mbok batesi. Ya kekasih kita jadi wajahmu seperti purnama padahal jerawat tok. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Musyrik itu. Masa Rasulullah yang menyampaikan hajat, Allah yang menyampaikan hajat. Alah kalau gitu Pak anggap musyrik, semua orang musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Yang bikin mati itu Allah, bukan kekasihmu. Oh, kalimat cinta kok mbok hukumi. Rhoma Irama musyrik duluan. Iya, ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja lah. Itu Gus Malik, begitu itu kalimat cinta. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintunya surga di mana? Enggak ada habisnya. Apalagi ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu juga enggak ada habis. Lu ungkapan-ungkapan mahabbah umat ini sekarang dipersoalkan gitu loh. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh, kapan kamu mau ketemu Tuhan? Mati kamu. Loh, makanya kan, nah ini kan ungkapan kerinduan. Yang bisa nerima seperti ini adalah orang yang paham ahli sunnah wal jamaah. Sokabat wiritan gini diem, iya mau sokabat artinya kepada Allah. Murid sini diajak diem, ya tidur. Loh ini makanya bangsa kita ini selesai sudah sebenarnya. Yang kebetulan apa? Memegang faham ahli sunnah wal jamaah, jadi nggak ribut. Nah itu makanya kita ini kumpul dan nggak pernah lepas dari jamaah. Wong ahli sunnah itu ya bareng jamaah. Loh, makanya Indonesia ini paling sregep berjamaah paling sregep. Nggak ada yang sregep jamaah kayak kita. Ini sepanjang tahun kumpul kita ini menjaga jamaah, setiap tahun kumpul berapa kali coba? Ayo mulutan sebulan berapa kali sudah? Nggak masak aja hidup sampean. Yang penting sering datang ke situ. Oh selesai. Iya seumur hidup rukun. Iya membiayai kerukunan, membiayai agama. Ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kok nggak pernah berkumpul kan aneh. Makanya kita ini menjaga jamaah ini ya sebegini ini caranya. Santri ya rukun selama sepanjang tahun. Gitu. Makanya
Para ulama-ulama dulu juga sama, di setiap zamannya pasti punya cara bagaimana menjaga Islam. Nah kalau ini kan cara kita. Nah cara dulu waktu datang awal bagaimana Islam bisa diterima oleh orang Indonesia, ya dengan gaya Indonesia. Saya ini mestinya kalau dari aslinya sana sebutannya Syekhun Ustadzun. Begitu masuk sini namanya Kiai. Iya, Kiai itu ada kebun namanya Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Iya. Nah baru sekian ratus tahun namanya Kiai Haji yang menang. Tilmidun muridun santri. Di Indonesia biasa begitu. Sampai hari ini namanya Mio tetap disebut Honda. Pinjem Honda keluarnya RE King. Semua minuman sebutannya Aqua. Semua mie instan sebutannya Sari. Seluruh pompa air sebutannya Sanyo. Makanya jangan heran kalau lebaran bungkusnya kongwan isinya renggi. Lah itu makanya orang Indonesia itu kan nggak mudah lupa, inget terus. Makanya rukun. Itu. Dan kalau Rasulullah itu punya sunnah yang harus diikuti oleh umatnya, orang Indonesia lah yang paling sunnah di dunia. Dan sunnah paling sulit itu bisa di Indonesia berlaku. Kalau yang lain kan sunnah mudah, sunnah jenggot, sunnah cingkrang itu mudah. Karena kalau pengen sunnah jenggot ya jangan dicukur, panjang sendiri. Kalau pengen sunnah cingkrang ya potong aja biar celananya naik. Sunnah Allah gampang. Sunnah paling sulit itu mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah merukunkan manusia yang berbeda. Karena apa? Rasulullah itu nabi terakhir. Nabi terakhir di mana nabi-nabi sebelumnya masih punya tinggalan. Nabi sebelumnya ada Nabi Isa masih punya tinggalan Nasrani, punya Nabi Musa masih punya tinggalan Yahudi. Apa Rasulullah yang terakhir ngamuk? Ya enggak, lakum dinukum. Lihatin, jadi Rasulullah itu ngurusi tinggalan banyak orang. Iya. Loh kalau Nabi Adam aja kan ngurusi satu keluarga tok. Wong cuman berdua. Itu aja ribut kok. Gara-gara Siti Hawa cemburu, Nabi Adam nggak pulang-pulang. Kok nggak pulang-pulang sama siapa, Mas? Loh, kita ini baru berdua, Dek. Loh, dinamikanya punya anak, punya apa? Nabi Adam itu punya satu yang kita nggak mungkin bisa mencontoh. Yang lain bisa lah ngurus anak, ngurus istri. Ada satu yang tidak dimiliki oleh kita, hanya Nabi Adam seorang. Apa? Nabi Adam nggak pernah ribut sama mertuanya. Udah pernah. Yakin sampai tanya, mana ada yang menjelaskan Nabi Adam ribut sama mertua? Gak ada. Kalau kita sih setiap harian. Loh, Nabi Adam itu yang diurus baru keluarga. Nabi Idris itu baru satu kaum, itu aja sudah dableknya luar biasa. Nabi Idris itu setiap hari ditanya, ya Idris, kamu kok ngajak orang patuh kepada Allah itu kamu pernah lihat? Ya belum, orang sama-sama belum lihat aja kok. Kamu pernah lihat surga? Ya enggak. Lo kok ngajak ke surga? Mas, kamu itu aneh-aneh aja. Setiap hari digituin sama umatnya. Nabi Idris itu. Sampai akhirnya Nabi Idris itu, ya Allah gimana caranya saya bisa melihat surga katanya. Biar kalau cerita lebih paten katanya. Biar kalau cerita lebih beneran ini. Akhirnya Nabi Idris punya cara bang manusia. Siang-siang gini lihat malaikat matahari. Keringetan nih, malaikat matahari. Ini jalan saya lihat surga. Akhirnya berdoa, ya Allah kasihan malaikat matahari. Aku mohon dinginkanlah matahari untuk malaikat ini. Sup gitu. Doa terkabul, malaikat matahari nggak kepanasan. Kan kaget. Ya Allah, lu kok tumben matahari nggak panas ya Allah? Iya, wong didoakan sama Idris. Loh kalau gitu saya boleh cuti nggak katanya? Lu mau ngapain? Saya tak turun. Berterima kasih sama Idris. Oh, boleh. Turunlah. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Sopo iku sampean? Loh, saya ini malaikat matahari. Loh, kok sampean tinggal di mataharinya gelondong gimana? Ya ndak lah wong itu temanku masih banyak di sana. Saya kan koordinatornya. Loh berarti malaikat banyak itu ada. Iya, malaikat itu banyak.
Lu berarti ada cerita malaikat yang ganas itu ada. Oh ada itu temanku itu. Ganasnya luar biasa. Tukang nyabut nyawa itu. Israel namanya. Iya. Nah, kapan-kapan boleh kenalan nggak saya sama Israel ya malaikat matahari? Ya boleh aja wong itu temanku, nanti tak WA gampang lah. Satu ketika malaikat Israel ini turun. Assalamualaikum. Nabi Idris takut lihat malaikat Israel. Malaikat matahari. Israel jangan serem-serem dong. Idris itu temanku. Oh ya sudah, berubah cering jadi wajah manusia. Ada kepentingan apa kamu ingin ketemu sama aku ya Idris? Enggak, saya ingin jelaskan ke umat saya. Katanya orang mati itu mbok cabut. Oh iya saya yang nyabut. Kamu pengen ngerasakan? Iyalah biar saya bisa cerita sama umat saya. Habis tidur dicabut put gitu. 10 menit dikembalikan. Loh, katanya sakit kok enggak? Ya enggak, wong kamu temennya temenku, aku kan enggak enak. Itu temennya temenku, makanya paling enak itu temennya temennya. Makanya Gus Malik ini sampean enak, temennya itu aja. Iya, temennya Pak Jokowi loh itu, makanya nih. Loh lah kalau orang mati itu kemana? Lah kalau orang mati itu ya pilihan. Kalau jelek ya tak kasih temenku Malik, kalau bagus tak kasih Ridwan. Di mana? Di surga sama di neraka. Saya boleh nengok sana? Ya boleh aja, wong itu juga temanku, nanti tak WA sekalian. Sampai akhirnya ke surga. Begitu ke surga nggak mau pulang. Enggak, aku di sini aja. Nah terus syaratnya udah harus mati. Sudah kemarin 10 menit. Lo harus lewat neraka. Sudah. Oh ya sudah kalau gitu. Maka Nabi Idris ketinggal di akhirat. Makanya umat Nabi Idris nggak mau ikut Nabi siapapun. Sampai zaman Nabi Muhammad mereka masih independen nunggu Nabi Idris. Nah itulah yang disebut sobiin. Wasobiina itu sobiin, selain Yahudi Nasrani itu ada namanya sobiin. Loh itu aja masih diakui sama Rasulullah sebagai ahlul kitab. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini berkompromi dengan seluruh tinggalan masa lalu. Iya kan, tinggal masa lalu. Nah masa lalu itu punya sejarahnya masing-masing. Sampai akhirnya semua nabi dibantah sama umatnya. Sehingga kemudian zaman Nabi Ibrahim sudah keren. Sudah bukan lagi mengaku apa, tapi mengaku Tuhan. Akhirnya karena mengaku Tuhan ya sudah. Namanya Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim pateni gajar itu Namrud. Tapi manusia nggak cukup hanya dengan Nabi. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan kembali manusia agar tidak lupa dengan masa lalu. Maka Nabi Ibrahim mencari jejak masa lalu. Itulah awalnya. Jadi manusia selain diingatkan dengan teks, dengan kitab, harus diingatkan dengan sejarah. Makanya Nabi Ibrahim bawa anaknya mencari jejak penyembah Allah. Orang kok susah sekali diingatkan kepada Allah, maka dicarilah jejak orang menyembah Allah. Bawa anaknya, bawa istrinya, bertiga jalan di padang pasir, ketemu petilasannya itu. Orang menyembah Allah pertama dibangun ulang sama Nabi Ibrahim. Petilasan itulah yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Dan agar orang enggak lupa, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Petilasan berdoa itu diabadikan, namanya makom Ibrahim. Tempatnya Nabi Ismail diabadikan, namanya Khijir Ismail. Tempatnya Siti Hajar diabadikan menjadi Sofa Marwah. Jadi Islam itu sejarah diceritakan, bukti diabadikan. Nah setelah itu Nabi Ibrahim terus punya anak dua itu siapa? Ya Ismail sama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Nah setelah itu semuanya nabi dari Bani Israel. Baru ketika zaman akhir Allah mengembalikan kenabian kepada titik awal namanya Makkah. Makanya lahirlah Rasulun min anfusikum, dari bangsa Arab. Yang Bani Israel ya nggak mungkin nabi kok bukan Bani Israel. Yang orang Arab orang ngerti nabi karena belum pernah ada nabi dari Arab. Itu. Makanya ya diusir-usir, ditolak-tolak nabi karena orang Arab nggak ngerti nabi, karena orang Arab penyembah
berhala. Yang ngerti Nabi orang Yahudi Nasrani, tempatnya di Filistin bukan di Mekah. Itu makanya kalau kita jelaskan orang Mekah nggak ngerti Nabi, ya nggak ngertinya dukun. Karena penyembah berhala ngertinya saudagar. Makanya ketika Nabi ngaku saya Nabi itu apa? Ya nggak ngerti. Yang ngerti Nabi ya Warokoh bin Nufel, orang Nasrani yang bertempat di Makkah. Ya, makanya kan sama. Orang sini ngerti kiai. Karena apa? Oleh kiai-kiai sebelumnya sudah diajarkan tentang sosok kiai. Jadi saya nggak perlu khawatir datang ke sini. Orang sini ngerti kiai, pasti salam-salam, Assalamualaikum guys, foto, biasa. Ibu-ibu, Assalamualaikum, mengerti kiai. Tapi beda dengan kepedalaman irian, orang nggak ngerti kiai di sana. Bentuk kayak saya pasti dikira tim pemburu babi. Lemong lana Allah mati qaumi fa innahum la ya lamun ya Allah tunjukkan umatku, karena umatku itu nggak tahu. Karena orang Mekah nggak tahu Nabi. Sudah nggak tahu Nabi, ajarannya aneh bagi orang Mekah. Tuhan banyak dikasih Tuhan satu. Tuhannya biasanya kelihatan, diajarkan Tuhan yang tidak nampak. Sudah tahu air susah, toharoh pakai air, minum aja susah dipakai wudhu, dipakai mandi. Padahal jinabatnya orang Arab bukan kayak orang Probolinggo. Orang Probolinggo kan sebulan sekali, orang sana semalam 8 kali. Sudah tahu makanan susah disuruh sodako, sudah tahu panas disuruh puasa. Wah aneh ini, ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, benar-benar terasing. Nah itu makanya orang Arab gak kenal Nabi. Makanya ketika Nabi jadi Nabi, orang sana ya nggak mau, alah kowe tonggoku kok, cilianmu apa utang rokok misalnya kayak gitu ya sama kan. Kayak sini di kiai ini sama orang kampung sendiri kadang juga nggak mau. Makanya mesti mendatangkan kiai dari Jogja. Karena kadang orang kampungnya sendiri ketika dinasihati sama kiai di kampungnya nggak terima. Alah kadang utang rokok aja kok ini itu. Nah itu sampai hari ini masih sama. Makanya kiai itu rata-rata dari jauh. Karena Rasulullah di kampungnya sendiri, orang kampungnya juga nggak percaya, dan itu nurun sampai hari ini. Kiai-kiai itu dari kampung aslinya nggak terlalu didengar. Makanya kalau pengajian mesti mendatangkan kiai dari jauh. Padahal ya ilmunya sama aja. Ilmu saya, ilmunya Kiai Malik sama aja, gurunya sama. Kita sama-sama bersama diajari Gus Dur bareng-bareng. Ilmunya sama aja. Cuman kalau Kiai Malik yang pidato habis dino roh, udah nggak mau dari jauh lah, itu loh problem kita. Nah itu makanya akhirnya kemudian setelah itu Rasul pindah ke Madinah. Nah di Madinah ngerti Nabi, baru kemudian Rasul meninggal. Setelah itulah sahabat tabiin geser-geser, ada yang geser ke Persia, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain geser ke Parsi itu ya sekarang Iran, Irak, agamanya Majusi, penyembah api. Setelah itu Raja Rustum, Raja Majusi masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Begitu dia sembahyang, biasanya nyembah api, apinya dibuang. Nah api Parsi itu biasanya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya setelah apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Semua orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, akhirnya semua berlomba-lomba bikin Manaro. Nah itulah yang sampai Probolinggo namanya menara. Ini campuran, jadi dikira Islam itu kapuk. Yang tidak berubah itu cuma rukun Islam, rukun iman. Mawal iman antum minabillah, dari dulu ya begitu. Wa malaikatihi ya 10 itu nggak pernah berubah. Ketambahan Lia Eden ya nggak mau. Walaupun ketitisan malaikat Jibril ya tetap ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia jadi polisi paling hebat sedunia, bisa nangkep malaikat Jibril. Sama aja, siapa aja ya, sama. Wa malaikati wa kutubihi sama semuanya. Al-Qur'an kehilangan satu huruf ya ketahuan.
Wa rasulihi, rasulnya sama, nggak ada yang berubah. Ketambahan musodik ya nggak mau, ya kan, ketambahan sahri ya nggak mau, sama aja. Itu ketambahan Dimas ya nggak mau. Ya, wa rasuli wal yaumil akhir, semua percaya kok sama hari kiamat. Nggak ada yang nggak percaya, semua percaya. Hanya ada yang seneng bahas kiamat, ada kayak Hizbut Tahrir itu hobinya bahas kiamat. Itu Ya'juj Ma'juj, perang Ukraina, ternyata bukan. Awas Dajjal sudah lahir di mana? Nggak tahu juga. Akhirnya itu tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, asteroid akan nabrak bumi. Semua orang takut, jual kebun, jual sawah, diserahkan sama panitia hari kiamat. Begitu hari Sabtu baik-baik saja, oh nggak jadi katanya. Dan tidak kapok-kapok, Ustadz Zulkifli, Ustadz Sopo itu, Baikuni, kiamat dibahas saja. Nah bedanya sama kita santri kok nggak bahas kiamat. Jarang loh kiai-kiai bahas kiamat itu. Kenapa? Saya tanya sama kiai sepuh, ya kenapa NU kok nggak terlalu bahas kiamat? Alah Gus, wong kiamat bareng-bareng aja kok dibahas. Lo kiamat itu kan bareng-bareng sekali blung mati sudah. Jadi nggak perlu dibahas serius-serius, wong kiamat bareng-bareng aja kok. Itu bedanya. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala, sama terhadap takdir kita sama. Mawal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sama syahadatnya. Wa tuqimus sholata, ya sama sholatnya walaupun paketannya beda. Ada yang ngambil paket setahun sekali lebaran, ada yang paket Jumatan, ya ada. Waktu tiap zakata, ya sama mengeluarkan zakat walaupun ada yang minimalis, zakat setahun sekali kalau hari raya. Watasuma Ramadan, ya puasanya Ramadan sama, nggak ada bedanya, hanya ada yang depan belakang tengahnya bolong, ada ini aja. Iya dah, wa tahujjal baiti man istata'a, dan orang yang pergi haji sama hajinya juga ke Mekah. Walaupun di sini banyak pasir, orang tidak milih, orang tidak haji ke Bromo, enggak. Tetap aja ke Mekah sama, cuman cara untuk sampai ke situ itu yang berbeda. Beda lah, kita punya pegangan untuk sampai ke situ, namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya untuk sampai haji yang 50 tahun ahli sunnah wal jamaah memperbolehkan bikin Ka'bah palsu. Di mana? Di alun-alun Probolinggo, labbaik Allahumma hajjan gitu. Nah itu semua adalah agar sampai sana. Lah itu ahli sunnah wal jamaah. Loh, makanya sunnah-sunnah Nabi itu yang paling sulit itu ya di Indonesia ini bisa ditegakkan. Apa? Berkompromi dengan semua yang ada yang sebelum Islam datang. Kalau di sana ya dengan cara Rasulullah, di sini dengan cara Rasulullah dan cara para ulama yang kebetulan dikenal dengan sebutan wali. Lah kenapa disebut wali? Ya karena yang datang ke sini para wali. Lah kenapa para wali? Ya untuk ngadepi Brahmana. Karena Hindu itu yang boleh ngomong agama itu cuman Brahmana, kasta kesatria nggak boleh, kasta Wesya pegawai nggak boleh, apalagi Sudra. Sudra itu petani pedagang, nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bohong. Karena saudagar itu Sudra. Nah yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali, sama-sama kelas agama, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah makanya ada yang bertanya, lah wali-wali itu mengislamkan pakai apa? Kenapa? Apa buktinya? Lah wong wali kok takoki buktine. Wong sing ngerti wali cuman wali, la ya'riful wali illal wali. Dan wali kalau pengen sesuatu, butuh sesuatu untuk melakukan pekerjaan, wali itu senengannya langsung browsing. Langsung download. Download kemana? Ya ke harddisknya Allah. Allah punya harddisk, punya ke laut. Di mana? Di langit sana. Namanya Lauhil Mahfuz. Orang Yahudi menyebutnya kotak Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Nah orang Islam punya harddisk di sana namanya Lauhil Mahfuz. Pusat data dunia itu ada di situ. Nah wali-wali itu suka browsing di situ, suka download.
Iya kan, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Download 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Oh gitu. Si Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun browsing. Sunan Kalijaga 3 tahun. Itu makanya wali itu paketannya besar. Wifi-nya besar wong download. Lah kita nggak punya paketan apa-apa wong, kalau diajak download tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Lamanya selesai. Nah, makanya wali-wali itu tahu program Indonesia itu seperti apa, tahu. Makanya menerapkan sesuatu yang nggak umum. Makanya wali nggak membicarakan yang kecil-kecil, karena sunnah kecil-kecil itu sudah diselesaikan oleh orang Indonesia. Berkata yang baik, orang Indonesia sudah punya bahasa yang baik. Karena ketika Islam datang, kerajaan terbesar di dunia salah satunya ada di Nusantara. Orang Indonesia datang kok diajak perang, ya habis sana yang datang. Wong sini Majapahit penakluk 2/3 dunia. Orang di sini diajak berbicara surga penuh air, sini penuh air. Mana nanti banjir surganya. Orang diajak berbicara surga kok atas nama buah-buahan. Buah-buahan di sini komplit. Mulai dari apel, jeruk sampai semek sampai cipluan ada. Surga itu nanti banyak perempuannya. Orang sini nggak tertarik karena di sini punya satu aja pusingnya luar biasa. Lah kenapa perempuan Arab nurut? Karena orang Arab itu bekerja ya laki-laki, perang laki-laki, jadi berburu ya laki-laki, perempuannya nurut. Nah di sini yang banyak bekerja malah perempuan, nanam padi perempuan. Iya kan, ngupil jagung perempuan, metik kopi perempuan. Maka perempuan di sini independen, menangan karena mandiri, tinggal mati suami hidup perempuan sini. Makanya galak-galak. Nah itu bedanya. Makanya orang sini tidak ada kan cerita-cerita bahwa Islam itu disebarkan karena cerita surga, nggak ada. Yang kecil-kecil nggak ada. Dan wali-wali hebat, berkompromi gitu aja. Syekhun ustadzun kiai mestinya datang ke sini pakai baju Rasul, jubah kan, jubahan. Ternyata jubah nggak bisa dipakai nanam padi, ya dipotong aja. Jubah yang disebut baju syar'i dipotong, potongannya namanya sarun. Orang di sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Sarun bagi orang Makassar nggak punya n tapi punya eng jadi n, maka sarun jadi sarung. Nah makanya orang kita nggak pernah ribut celana cingkrang atau tidak, karena sudah pakai sarung. Kamu kalau pengen cingkrang, lintingan yang agak tinggi. Kalau pengen panjang, turunkan. Tapi siapapun yang pakai sarung, takbirnya pasti sempurna. Allahu Akbar langsung ditaruh, pasti di atas lintingan sarung, pasti di atas pusar, di bawah dada. Makanya kiai Allahu Akbar langsung nyantol, aman. Lah itu di Indonesia. Makanya Indonesia ini komplit. Sunnah-sunnah yang gitu enggak terlalu diributkan. Yang baru datang aja yang ribut karena nggak ngerti. Perang juga nggak ikut, berdakwah awal juga nggak ikut, tinggal terima enaknya tapi cerewet. Nggak nyampe. Lah itu wali begitu. Wali tahu downloadan sana. Loh makanya kalau kita ini kan sama, kita punya handphone, tapi nggak punya paketan, tapi pengen kirim data, ya cari wifi gratisan ke warung. Lah kita mau kirim doa, kirim Fatihah, nggak punya wifi, ya pakai wifi gratisan. Punya siapa? Punyanya Nabi, punyanya wali. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, namanya wasilah tawassul. Begitu setelah Nabi, setelah wali, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minal mu'minat wali abaina ummahatina masyayikhina wajaddatina wa khususun ila ruhi Kiai Baidawi, ya Pak, Kiai Mujib, Kiai Fadol, wa ila jami' usulim wa furu'im al-Fatihah, langsung share it. Lu doa kok dibagi nggak nyampe, Fatihah kok dibagi, kamu itu. Doa dibagi kok gak nyampe, wong sepak bola aja nyampe.
Cukup satu orang nyuting di Liverpool sana, habis itu dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini wali-wali inilah. Makanya yang dilakukan wali sama, itu tetap membangun sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi yang paling berat itu salah satunya apa? Hidup bersama sahabat, berbagi makan, berbagi ruang, berbagi waktu bareng sahabat 24 jam. Yang bisa nyontoh seperti itu siapa? Kiai, hidup 24 jam bersama santri. Makanya kiai domeli bunyai, santrinya tahu, karena hidup bareng bersama kayak gini. Nah itu kan kehidupan sahabat, bukan boarding school. Kalau boarding school biasanya kiainya outsourcing. Hidup bareng bersama sahabat Nabi itu. Makanya hadis itu kan dekat sekali. Hadis itu matannya kan dekat. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyuruh. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu, aku bersama Nabi melakukan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, aku melihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Yang agak jauh paling ini akhbarona, haddatsana, itu hadis badui biasanya. Aku mendengar, aku dikasih kabar. Nah itu agak jauh. Nah makanya itu bisa. Nah setelah komunitas santri ini bisa bersatu, di situ ketemu dengan budaya berbeda, baru seluruh masyarakat ini disatukan dalam perbedaan. Makanya berlakulah sunnah Nabi paling berat itu di Indonesia. Apa? Mempersatukan orang yang berbeda-beda untuk hidup bersama, saling bertanggung jawab. Nah Rasulullah menyampaikan itu dengan tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah orang berbeda-beda suku, bangsa, agama bisa bersatu saling bertanggung jawab. Dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai untuk kita menyebut bangsa kita dengan sebutan ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Nggak ada. Indonesia tak. Nah ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Dalam bahasa kita disebut masyarakat. Nah kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Karena yang membuat ini semua adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu pemimpin tertingginya siapa? Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, rakyat, Dewan Perwakilan rakyat. Maka Gus Malik menjadi DPR itu sah secara syar'i. Itulah. Nah ini jadi makanya NKRI harga mati. Lah orang yang nggak paham ya negeri ini toghut gitu. Karena dia nggak ngerti bahwa negeri paling syar'i itu ya Indonesia. Mana ada negeri bisa menyebut ra'iyah, rakyat untuk warganya kalau bukan Indonesia. Nah itu persoalan besar, tapi selesai di Indonesia. Nah sekarang yang datang itu kan bawa persoalan kecil-kecil. Doa kepada orang mati tidak sampai. Loh ya paling gitu. Akhirnya kita doakan semoga bapaknya masuk neraka. Loh kamu kalau berdoa jangan begitu, kok jelek banget. Doa bagus nggak nyampe, doa jelek juga nggak nyampe. Sama-sama nggak nyampe aja kok ribut. Paling kan tinggal begitu. Tarweh ribut, yang 120, yang 18. Ya udahlah nggak usah ribut. 8 bener, 20 bener. Tapi kita lebih aman kalau 20. Besok di akhirat kalau yang bener 8 kita punya sisa 12. Kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Ya paling begitu-begitu aja kan, persoalan kecil-kecil lah itu. Iya, akhirnya yang berdebat ya tetap rakyat, semuanya di bawah lindungan
Allah, lo itu Indonesia hebatnya di situ. Orang ribut kunut, kunut ini nggak ada dalilnya. Ya kalau kamu nggak ada dalilnya, ya nggak usah kunut. Lah kok nggak kunut juga, udah malu kesiangan, gitu. Ini kan paling gitu-gitu aja. Kenapa kamu kok ini? Lah ya begini ini. Lah makanya Kiai ini tahu persis bahwa Indonesia ini sudah nggak perlu lagi bahas yang kecil-kecil itu. Cuman kan yang kecil-kecil itu baru datang, biar punya eksistensi dan punya pengikut, ya caranya gitu. Punya ini kan, punya kolam nggak ada isinya, mau beli isi kolam kok mahal, akhirnya ya obok-obok kolamnya tonggone. Oh begitu melet-melet serok pindah. Sama orang pengen kambing nggak mau pelihara kambing, akhirnya bertiga olok-olok kambing sebagai anjing. Anjingmu kok bagus, kambing. Anjing datang lagi, anjingmu kok bagus bulunya, kambing ini. Begitu sampai di pasar, ini anjingnya berapa harganya? Waduh, sudah 3 orang mengatakan ini anjing. Ini kalau tak bawa pulang najis, tak jual uangnya haram, ya udah ambil aja deh. Mestinya tepuk dulu bokongnya, ngembek apa guguk. Nah ini kan sekarang semua jelek, begitu jelek ternyata diambil juga. Alat musik terbangan jelek, ya tapi diambil juga pakai mulut. Tumpeng jelek, ternyata nasi kotak mau. Itu suwo jelek, ternyata rukyah mau. Dulu kan gitu. Lah akhirnya kan ngambil juga. Lah itu makanya kekuatan santri harus waspada dengan cara-cara seperti ini. Nah itu akhirnya rukun di Indonesia. Jadi ini bangsa semua jadi sunnah terberat bisa berlaku di Indonesia lah. Maka penerus para wali ya para jamaah ya harus dipertahankan. Makanya sampai sekarang yang masih mau berjamaah ya tinggal kiai. Makanya bangsa ini damai karena kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah ini nggak pernah melupakan jamaah. Yang lain sudah sendiri-sendiri, doa sudah nggak mau bareng-bareng. Tapi kalau santri berdoa masih wal jamaah masih dipakai. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Nggak ada kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa kok tambah banyak, ya diajak ke alun-alun Probolinggo, namanya Probolinggo Istighosa, zikir akbar Probolinggo. Lah kalau sudah kayak gitu jamaah datang semua, jamaah bakul bakso ya datang, jamaah jualan kompor ya datang, jamaah pelembungan datang. Akhirnya seluruh ro'iyah kumpul, rakyat jadi satu. Kekuatan ekonomi terjaga, persatuan terjaga, sholawatan bersama seluruhnya ya kumpul. Akhirnya kumpul di alun-alun namanya Probolinggo bersolawat. Nah itu kalau udah sampai situ semua ikut jamaah. Ada jualan slayer, ada jualan sepanduk, ada jualan gagang pancing untuk gini-gini. Kalau yang datang kok Habib saya ya kain putih laku semua. Kalau dari Jawa Tengah mafia sholawat yang datang ya kain hitam laku semua segala yang ada dalam hidupmu jos rame rukun terus, yang lain udah nggak mau rukun, selawatan bid'ah gitu. Nah, santri rukun, ada orang mati yang masih rukun siapa? Ya santri. 3 hari rukun, 7 hari rukun, 40 hari rukun, 100 hari rukun, 1000 hari rukun, setahun sekali khol rukun kayak gini ya. Apalagi kalau ziarah ke makam gurunya, ke makam walinya, bis pariwisata laku. Sampai di makam para wali jual nasi laku, yang jual katok laku, yang ojek laku, apa aja laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Lupa. Coba ini indahnya Indonesia. Dari gerakan wal jamaah yang tadinya sederhana berubah menjadi kekuatan besar menopang bangsa dan negara. Kalau nggak Indonesia nggak bisa. Nah, nanti di makam itu kan rukun sampean delok itu. Indah sekali kalau udah di makam. Satu bis rombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sak rombongan datang lagi sudah. Beda sallallahu ala Muhammad sallallahu, enggak ada yang ribut gantian itu yang enggak. Sabis lagi datang
ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Belum selesai sebelahnya ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah gunu'u nanalillah sanaqdha bifadlillah. Rukun. Sebelahnya datang lagi sakbis ngawiti ingsun. Enggak ada yang ribet gantian gitu, yang enggak. Tiba-tiba ada satu orang masuk enggak bawa rombongan, sendirian, semua curiga jangan-jangan copet. Ternyata begitu jaketnya dibuka ada speaker kecil, rombongan dari Probolinggo ditunggu di bis. Rukun enggak ribet. Udah coba. Ini dalam ilmu konstruksi sosial. Loh, waktu kita diskusi dulu, siapa yang becak, siapa yang nyawah, kan masih ingat ini kan. Teman diskusi yang luar biasa, orang paling cerdas dulu zamannya. Makanya jadi DPR. Nah, saya ya ini mulang ngaji gitu aja bapaknya. Kembali ke habitat. Nah, begitu orang ziarah, orang Probolinggo ziarah ke Surabaya, ziarah ke Madura. Di Madura ada makam Mbah Khalil, di Surabaya ada makam Mbah Ngampel, ziarah Ploso ada makam Mbah Jazuli, ziarah Jombang ada makam Mbah Hashim, ziarah Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Akhirnya semua tanah yang diziarahi itu adalah tanah-tanah di mana guru-gurunya disemayamkan. Orang Probolinggo akan rindu terhadap tanah-tanah itu. Akhirnya orang Probolinggo bisa cinta dengan tanah Cirebon karena ada Sunan Gunung Jati, bisa cinta dengan tanah Madura ada makam Mbah Khalil. Kalau itu semua berlaku di seluruh tempat se-Indonesia, orang akan mencintai di mana tanah di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Lah itu makanya kiai santri ini gak ada yang jadi teroris. Mau ngebom Surabaya, sungkan sama makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Cirebon, gak berani, ada makamnya Sunan Gunung Jati. Makanya teroris itu gak ada yang seneng ziarah kubur. Ini orang tidak kerasa. Nah, kiai itu juga tahu diri. Orang kalau ngomong agama menangan karena atas nabi, atas nama nabi, atas nama Allah. Makanya di santri itu kiai dibagi dua, kiai sakti dan kiai kurang sakti. Iya, kalau kiai sakti, kalau kiai saya ini kurang sakti, jadi nggak usah dibatasi, karena bisa diinterupsi. Gus wisawan, udah selesai, udah zuhur berhenti saya. Nah, kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau khutbah Jumat, itu paling sakti, nggak ada orang berani. Interupsi tape nggak berani pasti. Nah, nggak seneng ya tinggal tidur gini. Itu kiai paling menangan. Makanya agar nggak ngawur disuruh pegang tongkat sama baca teks. Lah akhirnya begitu pegang tongkat sama baca teks, ya santun. Itaqullah. Lepas teksnya ditiup kipas angin bubar. Lepas tongkatnya jatuh. Makanya kiai yang pegang tongkat biasanya khutbahnya santun. Begitu tongkat dianggap bid'ah tanpa pegangan, seorang khotib bisa saudara presiden, ya bisa begitu. Makanya yang kuculuk-kuculuk itu biasanya lihat aja tongkatnya pasti nggak ada. Lo akhirnya rukun bangsa ini. Sehingga kemudian pertanyaan besar yang seluruh dunia tidak bisa menjawab dan hanya kita yang bisa menjawab. Apa? Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Tapi kenapa puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ya karena konsep ro'iyah musyarakah itu, dan itu konsep negara, itu konstitusi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, bahasa Arab adil, beradab-adab juga bahasa Arab loh itu. Loh kok tiba-tiba Indonesia negeri tauhid? Wah, ini masalah. Nah ini loh Indonesia. Makanya kerangka-kerangka yang dibikin oleh kelompok-kelompok yang di luar itu jebol, tidak pernah bisa berhasil menembus kekuatan ahli sunnah wal jamaah, terutama ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Lemulakno jangan jauh-jauh dari NU. Uripmu enak ya krana NU melok njaga
negara. Coba kalau NU lepas tangan bubar sudah. Makanya aman isu teroris. Kiai pasti berbicara terorisme di pengajian yang setiap hari ada. Isu corona ikut menjelaskan di majelis-majelis masyarakat. Nah yang lain nggak pernah punya media begini. Wong panjeni semua disebut bid'ah. Tapi ya gitu namanya santri kalau disuruh kaya nggak bisa. Karena duitnya habis untuk bikin pengajian. Loh kalau yang lain masjidnya bagus, sekolahnya bagus, nggak pernah ngapa-ngapain. Lah kita punya duit dikit mulutan. Punya ayam baru netes, baru ngendok, habis untuk bikin khol. Punya kambing khol, habis lah gitu. Makanya Gus Malik ini ya juga kaya-kaya dari dulu begitu. Punya duit dikit, musola sana datang Gus, perbaikan musola. Punya duit dikit Gus, kaflah, habis itu duitnya. Makanya saya yang pinter di Jakarta, cari sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke Probolinggo. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu kan. Dia wakil kok. Ya di sana Malik raja, di sini wakil. Iya wakil rakyat. Jadi khadimur ra'iyah. Makanya Indonesia terjaga inilah karena kita ini punya mekanisme sosial yang kuatnya luar biasa menjaga bangsa dan negara, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar dan kita rukun. Jadi jangan dikira khol kayak gini terus independen, enggak, dia merupakan rangkaian besar bagaimana menjaga agama Allah, menjaga bangsa dan negara. Amma ba'du. Duh, ini belum ngaji saya. Ini kan baru muqaddimah. Lah dari tadi itu saya udah amma ba'du belum? Ya belum. Muqaddimah ngaji kiai manapun pasti amma ba'du. Lah saya dari tadi kan belum amma ba'du. Berarti ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Jadi tenang aja, masih lama. Tapi habis duhur saya ditunggu di Lumajang. Ya Gus ya. Kapan-kapan kita teruskan lagi ngaji ini baru. Lu iya. Nanti ada waktunya tak kasih ngaji khol. Ya. Tadi ini baru muqaddimah aja. Baru ya kisi-kisi. Kalau nulis apa? Proposal ya baru latar belakang. Pandangan pikiran. Nanti ada lagi. Jadi ini sederhana. Rangkaian ahli sunnah wal jamaah Indonesia menjaga manusia, menjaga agama, menjaga bangsa dan negara. Jadi kalau Rasulullah itu sudah kena dititipi wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu baru di seputaran itu. Bangsa dan negara terjaga, manusia yang baik, iman yang baik lah, agama yang baik, iman yang baik dijaga oleh baladil amin. Itu baru seputaran itu. Ngajinya sesuk tahun ngarep ya, tahun depan lah ngajinya kalau waktunya ada. Kalau nggak ada ya udah. Maka doalah, kita berdoa semua semoga tahun depan masih bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Apa yang dihajatkan oleh Gus Malik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendahului kita semuanya mendapatkan ridho dan tempat yang baik di sisi Allah. Kita menyusul dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina ila jalika biridika ya Allah bismillika ya Allah wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati bi watin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sholata faj'al 'abdan minan nasi tawi ilaihim warzuqna thamatin mashkurun ij'al auladana dzurriyyatina halil ma'lil khair al ibadah wa summa qiyamin wa azil man qasidana ma qasidana al akhirah wa
رضاك يا الله لآبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجدات المشايخ والطالبين يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تمنعنا واغفر لهم اللهم اجعل قبرهم متمرد الجنان اللهم اجعل مغفرة جميع القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله بعقد الماء ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد